Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali berjumpa dengan Gerak Muslimat Indonesia. Pada hari ini, bincang hangat bersama Umi Irena Handono, kita akan membahas tentang peran ganda seorang wanita. Satu sisi menjadi tugas utama, di sisi yang lain harus membantu keluarga. Ini akan kita kupas tuntas bersama Umi Irena Handono. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Umi, hari ini kita mau sedikit mengupas Umi tentang peran ganda seorang wanita. Wanita terkadang dihadapkan dengan dua peran. Peran utama adalah peran yang paling penting, krusial di dalam mengurus rumah tangga. Namun di sisi lain, mereka juga harus keluar rumah, membantu ekonomi rumah tangga. Betapa bahagianya ibu-ibu yang sudah memiliki peran utama, tanpa harus hadir di luar rumah mengambil peran yang lain. Nah, di sini adalah suatu dilematis. Bagaimana menurut Umi dalam Islam peran ganda seorang wanita ini? Ya, sebenarnya kalau menurut aturan agama kita, wanita itu perannya domestik. Ya. Jadi seperti yang Ibu Fauziah mengatakan bahwa wanita itu adalah sebagai pendidik. Betul. Pertama. Madrasah utama dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Iya, betul. Di sinilah Umi juga melihat suatu kepincangan yang mudah-mudahan kita bisa menyampaikan ini dan masyarakat pun tergerak untuk bersama-sama mengadakan suatu perubahan. Kenapa? Karena berat sekali untuk berperan ganda. Iya. Ya. Di satu sisi kita menyatakan bahwa saat ini adalah masuk ke era digital. Betul, Umi. Nah, sebenarnya kalau kita teliti di masyarakat pun sudah banyak terjadi perubahan peran menjadi peran digital. Ya. Banyak pekerjaan saat ini yang bisa dilakukan dari rumah, work from home. Ya, work from home. Ya kan? Kenapa kok harus keluar? Ya, Umi, sependek yang Fauziah tahu. Sekarang hampir seluruh sektor itu perempuan ada. Tukang parkir ada, pilot ada. Nah, kalau pilot ada, oke, alhamdulillah peran itu bisa dilakukan. Tapi bagaimana kalau misalnya peran yang sebenarnya peran ini pas untuk dilakukan laki-laki, yaitu parkir, yaitu kuli pelabuhan. Misalnya begitu ya, abang becak, namanya aja abang becak. Apakah akan diganti dengan ibu becak? Ibu becak. Jadi mohon maaf, dengan berpikir positif, ayolah kita cari solusinya, gitu ya. Jangan sampai ada niatan-niatan negatif yang nunggang di sini. Oh, ya. Menunggang di sini dengan alasan apapun mendorong perempuan untuk keluar dari rumah. Ya, kalau beberapa puluh tahun yang lalu itu gencar dengan yang namanya emansipasi wanita ya Bu. Iya. Tapi sekarang kita menemukan fenomena lebih banyak bapak-bapak yang di rumah, istrinya yang keluar. Ya. Sehingga pada saat bertemu bukannya mereka mesra, tapi malah terjadi percekcokan. Betul. Apalagi juga sekarang ini sedang musim bahwa gaji ibu-ibu di atas gaji bapak-bapak malah. Ya, sebenarnya ini adalah, mohon maaf ya, Umi mencium aroma yang tidak sedap di sini. Apa itu, Umi? Ada suatu yang menggerakkan sistem. Suatu yang menggerakkan sistem sehingga kemudian dengan istilah keren misalnya tuntutan zaman, menyelamatkan keluarga maka perempuan harus bekerja di luar rumah. Akhirnya dia sibuk dengan peran di luar, peran utama tadi terabaikan. Hancur-hancuran. Baik Umi, berarti
seperti yang Umi sampaikan, di dalam Islam wanita itu adalah peran domestik. Ya, Nah, bagaimana bila suaminya memang mengizinkan untuk keluar, untuk membantu ekonomi rumah tangga? ya sebenarnya bagaimanapun juga masih ada cara mengerjakan pekerjaan dalam rumah. Oke, kenapa tidak? Ya, Bisa dilakukan sesuai dengan fitrah kewanitaan kita. fitrah kita. Ya, toh? Sesuai dengan fitrah. Itu bisa dilakukan di dalam rumah. Misalnya apa? Garment. Ya, Ya, toh? Misalnya apa? Kuliner. ya, entrepreneur. Entrepreneur. Itu bisa. Ya, toh? Membuat industri-industri kecil. Itu bisa. Nah, kita kalau melihat dengan industri kecil yang saat ini digerakkan juga oleh pemerintah, itu juga banyak sekali perempuan di situ. Ya, Dan mereka tidak meninggalkan rumah. Anak tetap terurus, terjaga. tetap terjaga. Ini ada suatu rongrongan supaya wanita keluar dari rumah dengan maksudnya keluar rumah ini apa? Supaya anak ini tidak ada yang jaga. Sehingga mudah dibelokkan. Iya, diberi masukan yang tidak baik ya Umi. Jadi kadang-kadang kalau kita bermain itu kan macam-macam ya. Ada yang bermain langsung begitu 181 begitu ya. Langkahnya bisa kebaca. Tapi ini langkahnya nggak kebaca. Jadi dia nembak ke sini, tapi yang diharapkan pantulannya ke sana. Oh, politik ya Umi. Ya, Itu yang mesti kita waspada. ya, berarti ini terhubung sekali dengan materi yang pernah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Gerak Muslimat Indonesia, Dr. Haji Asmawati, bahwa ibu sebagai madrasah utama dan madrasah pertama bagi anak-anak ini sangat berperan untuk menuju generasi emas tahun 2045. Betul sekali. Berarti ibu-ibu, tugas kita adalah kembali kita ke tugas domestik kita, mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang diharapkan, generasi emas. Itu adalah suatu ibadah tambahan ya bagi ibu-ibu apabila ibu-ibu dengan ikhlas membantu suami. Oke, jangan tinggalkan rumah, tapi buatlah bekerja dari rumah. Berarti, mohon maaf, bekerjanya double. Ibu lebih capek, maka kalau ibu ikhlas, insya Allah ibadah. Tapi yang penting jangan tinggalkan rumah. Ya, terkadang pada saat kita para ibu, kita berkumpul Umi, terkadang kita reunian. Kerja di mana? Oh, saya kerja di ini ya. Kamu kerja di mana? Ada teman yang belum bekerja. Enak ya bisa bekerja. Saya cuma di rumah loh. Nah, itu. Padahal kita sampaikan, padahal itu adalah takdirmu yang paling bagus. Iya. Kita tidak capek, kita harus dua peran. Kemudian bukannya kita tidak bersyukur, sebenarnya kita bersyukur diberi peran ganda ya Bu ya. Kita punya banyak peran yang bisa kita sampaikan, kita bisa bantu. Tetapi sebenarnya ini memberatkan bagi seorang wanita. Di mana seharusnya di mana seharusnya kita lebih mengurus anak-anak, menyambut mereka pulang, terus melayani suami ya Umi, tapi waktu itu tersisa untuk kita di luar rumah membantu ekonomi keluarga tadi. Betul. Dan andai kata itu dilakukan dari dalam rumah, maka capeknya itu tidak sampai separah ibu-ibu harus meninggalkan rumah. Toh meninggalkan rumah itu bukan tanpa biaya, Bu. Iya, benar Umi. Cukup besar biayanya. Ibu naik kereta api aja. Untuk zaman now, naik kereta api pun tidak aman. Ya kan? Gerbong-gerbong kereta api itu yang banyak dipakai untuk umum, bukan gerbong khusus perempuan, itu pun nggak aman. Kenapa? Karena adab akhlak daripada masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. Kita tahulah apa yang dimaksud. Ya, nah tapi Umi, bila akhirnya seorang wanita harus menerima peran ganda ini, bagaimana Umi cara melakukan peran itu? Tips dari Umi. Tips dari Umi, pandai-pandailah menggunakan waktu. Misalnya, sambil mencetak adonan atau membuat kue, dia kan bisa
mendengarkan murotal Al-Quran. Atau sambil berzikir ya Umi? Atau sambil berzikir, sambil bersenandung, bersalawat. Bersolawat ya. Bisa mengikuti pengajian, karena sekarang banyak pengajian yang online, termasuk Umi. Murid Umi itu ada yang bukan dari Indonesia, tapi dari negara lain. Iya. Jadi harus pandai mengatur waktu, mengatur istilahnya, membawa diri lah Umi ya. Jangan sampai peran yang di luar rumah ini membawa mudarat bagi kita. Iya, itu. Terus Umi pasti ada yang penasaran, pengen tanya. Dari tadi sudah mau angkat tangan. Oke. Nah, kita dengar dulu ya Umi. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ada. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nomawati, ingin bertanya Umi, bagaimana baiknya kita yang hidup di zaman sekarang dapat menjalani peran ganda dalam mengurusi rumah tangga dan bekerja. Mohon penjelasannya Umi. Ya, berperan ganda. Berperan ganda itu jangan diartikan harus keluar rumah. Yang masalahnya di situ. Betul. Keluar rumahnya ini loh, seperti meninggalkan gelanggang. Bagaimana? Ditarik dulu benang merahnya ya Umi. Ya. Peran ganda bukan berarti kita keluar rumah ya Bu. Kita punya banyak peran, tapi perannya belum tentu harus di luar rumah. Ya, itu yang penting. Oke. Pertahankan bahwa kita memang mempunyai amanah dari Allah untuk menyelenggarakan rumah tangga kita dengan baik, termasuk pengurusan anak, termasuk itu ya. Kita insya Allah tidak akan sampai kelelahan, dan apalagi dengan alasan nggak punya waktu, kalau kita tetap berada dalam rumah. Malah anak-anak seringkali di waktu sela-sela mereka katakanlah belajar, maka mereka ada selingan bantu ibunya. Ya. Jadi bisa menambah kualitas kebersamaan dengan keluarga. Betul. Anak-anak menjadi mengerti bagaimana susah payahnya mencari uang. Ya. Tapi kalau keluar rumah, putus kontak antara ibu dengan anak. Putus kontak pula antara suami dengan istri. Kita tidak berbicara yang level atas ya. Coba bagaimana yang level bawah? Pasti dilarang di pekerjaan. Tidak boleh pakai HP dan seterusnya. Kalau pakai HP ketahuan oleh pengawas, supervisor, ya resikonya ya pecat juga. Karena tidak produktif. Ya kan? Jadi pandai-pandailah kita mempertahankan posisi kita. Kita adalah memang diciptakan untuk mengurusi domestik. Maka pekerjaan bawa masuk ke dalam rumah. Kita kerjakan sekali lagi, melatih anak untuk mengenal kehidupan ini. Supaya anak tidak selamanya begini. Betul. Sekarang ini contohnya, mohon maaf, banyak sekali kan sudah di atas usia dewasa tapi masih minta. Betul kan? Padahal ibu, mohon maaf, di negara-negara maju, sebut saja di Australia, anak kalau sudah umur dewasa, maka orang tuanya mengatakan, oke, mulai hari ini kamu sudah ulang tahun untuk yang usia sekian, usia dewasa, maka saya sudah lepas tanggung jawab terhadap dirimu. Kamu harus mencari uang sendiri, dan berapa lama kamu akan tinggal di rumah orang tuamu? Ditanya. Tapi kita, pernahkah melakukan hal itu? Nah, kalau tidak, maka jawabannya bagaimana kita mensiasati sehingga kita tetap mampu melaksanakan amanah Allah, mendidik anak, tapi itu tidak terlantar. Ya. Berarti Umi,
kita harus kembali lagi ke tugas kita, kembali ke agama bahwa kita punya peran domestik. Jangan abaikan itu. Ya. Bila kita harus berperan ganda, maka usahakan untuk bisa mengatur waktu. Ya. Bila memungkinkan bahwa pekerjaan itu hadir di rumah sehingga anak-anak bisa belajar bahwa mencari nafkah itu tidaklah mudah sehingga mereka bisa menghargai orang tua. Ya. Maka bisa mereka tahu oh tidak mudah mencari sehingga mereka juga akan belajar untuk mandiri. Ya. Mohon maaf Umi potong sebentar untuk memberikan satu contoh. Boleh, Umi. Dari kalangan masyarakat yang bawah. Ada ibu-ibu satu RT, mereka itu bekerja melipat karton menjadi kardus. Oh. Dan itu semua dikerjakan di rumah. Store nanti full satu RT itu ada satu mungkin ibu ketua RT atau apa, saat di full ke situ dia yang kirim. Dia sudah punya catatan. Ibu A sekian ratus, Ibu B 1000 lebih berapa dan seterusnya. Itu semua terdata. Iya. Dan anak-anak mereka nggak ada yang terlantar. Iya. Karena anak-anak mereka ikut ngelipetin. Iya. Berarti sambil ngelipetin karton mereka bisa ngobrol dengan anaknya, Umi, bercerita, maka semakin dekatlah hati antara ibu dengan anak. Makanan kalau beli kan mahal. Iya. Masak sendiri lebih Iya. murah. Ya, sambil menunggu. Iya. Ambil masak. Itu bisa. Jadi Umi pun kalau kemudian bahwa peran ganda harus keluar rumah, jangan-jangan ini justru si ibu ini kepengen keluar rumah. Pengen gentayangan di luar. Iya. Siap. Nah, gini Umi, kalau misalnya dia dari sebelum menikah udah punya karir bagus nih, terus dapat bakal suami yang boleh dibilang kurang lah ya, maaf ya Pak, cowok-cowok kurang. Nah ini gimana Umi? Apakah emang harus kata Umi tadi harus berperan domestik, jadi dia harus meninggalkan karir atau sementara Ya. suami kurang gitu? Kalau memang dia adalah seorang profesional, pasti perusahaan, company-nya dia itu akan juga gandolin dia untuk tidak keluar. Oke, saya bisa tidak keluar, tapi saya kerjakan di rumah. Gimana? Work from home. Banyak sekarang. Banyak sekali. Itu harus diupayakan, harus diperjuangkan. Kenapa di negara-negara lain bisa kok di kita nggak bisa? Ya kan? Mohon maaf, banyak profesi di Indonesia ini yang orang-orang itu dulu punya kantor, sekarang hapus tidak pakai sewa kantor atau kalau nggak sewa tapi bayar kebersihan dan sebagainya. Kenapa? Karena ngantor dari rumah itu asik. Ngantor dari rumah itu cuma butuh 1,5 meter persegi, selesai. Atau 1,5 kali 1 pun oke, selesai. Umi pernah lihat itu di Amerika. Kenapa kita nggak bisa? Padahal yang begitu itu laki-laki. Mereka pun minta work from home. Jangan sampai ini ya. Kita kalau salah mikir nanti fungsi laki-laki berubah menjadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Perempuan keluar rumah bekerja, suami stay di rumah untuk menjaga anak-anaknya. Itu sangat bertentangan dengan ajaran kita, fitrah kita ya ibu-ibu. Baik Umi, kita sepertinya sudah di hujung waktu. Boleh ndak Umi berikan pesan buat ibu-ibu di seluruh Indonesia tentang topik kita hari ini? Baiklah, insya Allah Umi coba memberikan yang terbaik ya. Alhamdulillah bahwa Allah berkenan memberikan kita dan menjadikan kita perempuan. Syukurilah itu. Tanpa Umi menyatakan bahwa kita ini makhluk yang super, enggak. Tapi alhamdulillah. Kenapa?
Karena ternyata kodrat menjadi perempuan itu adalah kodrat yang sangat mulia. Bahwa kita bisa menjadi seorang pendamping suami yang baik, kita dapat pahala. Bahwa kita bisa mendidik anak sehingga anak menjadi soleh dan solihah, kita dapat pahala lagi. Alhamdulillah. Tapi ketika kita juga menafkahi anak kita, bahkan menjadi tulang punggung di keluarga, itu juga ibadah. Insya Allah. Yang tidak boleh adalah meninggalkan kewajiban. Kewajiban sebagai pendidik utama dan yang pertama. Itu yang nggak boleh. Jadi silahkan berkreasi. Kalau di luar negeri, di negara yang katanya negara kafir, dikatakan perempuan Indonesia kalau sudah hidup di sana seperti Wonder Woman. Loh, di negara lain bisa jadi Wonder Woman, kenapa di negeri sendiri kagak bisa? Ya kan? Mestinya lebih bisa dong. Iya. Nah, barangkali itu, ayo kita berjuang untuk menggapai ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan hidup sebagai rangkaian ibadah. Amin. Baik ibu-ibu, izin saya menyimpulkan sedikit dari topik kita hari ini, peran ganda wanita. Kembali kita ingat bahwa kita punya tugas domestik. Fitrah kita adalah pendidik pertama dan pendidik yang utama di dalam keluarga. Bila harus peran itu kita mainkan menjadi dua peran, maka pandai-pandailah kita menyiasatinya, pandai-pandailah kita mengatur waktu sehingga tugas yang utama atau tugas domestik dan fitrah kita sebagai ibu tadi tidak terabaikan. Nah, insya Allah nanti akan ada kajian lebih banyak tentang wanita karena wanita ini sangat complicated ibu ya. Dan mari kita syukuri bahwa kita dilahirkan sebagai seorang wanita seperti yang Umi sampaikan, begitu banyak pahala yang Allah berikan. Demikian bincang kita bersama Umi tentang peran ganda wanita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan kepada seluruh sahabat Gerak Muslimat Indonesia dimanapun berada. Sampaikan kepada rekan-rekan di luar sana dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.